Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai pengelasan OAW atau oxyacetylen welding atau biasa kita sebut dengan las asetelin atau biasanya juga las karbit. Nah, untuk lanjut ke materi berikutnya, silahkan kalian simak video ini sampai habis biar kalian tidak ketinggalan informasi mengenai apa sih las OAW itu. Nah, silahkan kita simak video berikut ini. Aplikasi pengelasan akan banyak jumlahnya, mulai dari di industri sampai di bengkel rumahan. Jenis las itu juga banyak, ada las SMAW, TIG-MIG, OAW, dan lainnya. Untuk kali ini kita akan fokus pada las OAW atau oxyacetylen welding atau biasa disebut dengan las karbit. Pengertian las oxyacetylen. Pengelasan dengan oxyacetylen adalah proses pengelasan secara manual dengan memanaskan permukaan logam yang akan dilas atau disambungkan sampai mencair oleh nyala gas asetelin melalui pembakaran C2H2 atau asetelin dengan gas O2 atau oksigen dengan atau tanpa logam pengisi. Pengelasan OAW atau oxyacetylen welding ini dilakukan dengan pencampuran dua jenis gas, yaitu gas oksigen atau O2 dan gas lainnya sebagai bahan bakar. Gas lainnya di sini bisa berupa gas asetelin, metil asetelin, propalin, metan, dan juga hidrogen. Gas bahan bakar yang paling banyak digunakan di bengkel-bengkel yaitu menggunakan gas asetelin atau A2C2. Kelebihan dari gas asetelin ini yaitu mampu menghasilkan temperatur nyala api yang lebih tinggi daripada gas yang lainnya, baik dicampur dengan udara bebas maupun dengan oksigen. Kelebihan lainnya yaitu pengelas dapat mengendalikan dengan mudah panas yang masuk ke dalam benda kerja. Las asetelin juga sesuai untuk mengelas benda kerja yang tipis dan proyek perbaikan. Biaya awal dan operasional las ini jauh lebih murah. Peralatan yang murah bisa juga digunakan untuk brazing, las brush, solder, dan juga pemanasan awal. Keterbatasannya adalah tidak ekonomis untuk benda kerja yang tebal dan besar, serta kurang sesuai untuk benda kerja yang reaktif terhadap gas bahan bakar atau yang dihasilkan dari proses pembakaran. Persyaratan pengelasan. Yang pertama, benda padat yang akan dilas harus dapat mencair. Kedua, pencairan tersebut harus disertai dengan perpaduan. Pada umumnya, proses pengelasan OAW ini sangat memuaskan bila digunakan untuk pengelasan baja karbon, terutama lembaran logam ataupun plat, serta pipa-pipa berdinding tipis. Namun demikian, hampir semua jenis logam non-fero ataupun fero dapat dilas dengan menggunakan las OAW ini. Jenis-jenis sambungan dan kampuh las oxyacetylen. Jenis sambungan ada dua, yaitu sambungan groove dan juga sambungan sudut. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu sambungan tumpul atau groove, yaitu bentuk sambungan yang kedua bidangnya bersambungan yang akan disambungkan berhadapan satu sama lain. Berikut adalah contoh dari sambungan tumpul. Ada sambungan pinggir atau tepi dan juga kampuh I. Silahkan kalian amati kedua gambar berikut. Selain sambungan pinggir dan kampuh I, ada juga sambungan V dan kampuh X. Sambungan sudut atau fillet weld, yaitu sambungan yang dilaksanakan pada kedua sisi atau hanya pada satu sisi tergantung kekuatan las yang diharapkan. Di sini contohnya ada sambungan tumpang atau lap joint dan juga sambungan T atau fillet joint. Silahkan kalian amati kedua gambar berikut dan dilihat perbedaannya. Selain kedua sambungan berikut, ada juga sambungan sudut luar atau open corner joint. Bahan yang dapat dilas oxyacetylen. Bahan dasar yaitu bahan sebagai benda kerja yang akan dibentuk.
baik dengan cara permesinan, kerja bangku, ataupun yang lainnya, sehingga menjadi benda kerja detail. Benda kerja detail ini nantinya akan dirakit dan disambung dengan menggunakan las OAW. Bahan dasar ini terdiri atas logam fero maupun non-fero. Hampir semua bahan fero dan non-fero dapat dilas gas. Logam yang tidak cocok untuk dilas gas adalah logam yang tahan panas seperti tetalium, tungsten, serta logam reaktif lainnya seperti titanium dan zirkonium. Berikut adalah bahan yang dapat dilas dengan las oksiasetelin. Yang pertama ada baja karbon, kedua ada besi tuang, ketiga ada baja tahan karat, keempat ada nikel dan paduan nikel, yang kelima ada tembaga dan paduan tembaga, dan yang keenam aluminium dan paduan aluminium. Untuk materi berikutnya, kita akan membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja las oksiasetelin. Berikut adalah gambar dari berbagai macam peralatan yang harus kita gunakan saat melakukan pengelasan OAW. Bahan ini biasa disebut dengan APD. Silahkan kalian amati gambar berikut ini agar minggu depan kita bisa belajar lebih lanjut mengenai keselamatan dan kesehatan kerja las oksiasetelin. Mungkin itu saja sedikit materi terkait dengan pengenalan awal las oksiasetelin atau biasa disebut dengan las karbit, serta berbagai macam sambungan dan juga bahan yang dapat dilas dengan menggunakan las OAW. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap semangat belajar teman-teman.